Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sufi di sini bertemu kembali dengan Sobat Sehat. Ini adalah video saya yang ke-479 yang akan menjelaskan tentang pertemuan tinjauan manajemen. Apa sih pertemuan tinjauan manajemen itu? Pertemuan tinjauan manajemen adalah pertemuan yang dilakukan oleh pengelola manajemen di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dipimpin oleh penanggung jawab manajemen mutu. Pertemuan ini dilaksanakan secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan atau penyelenggaraan kegiatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan maksud untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas dari sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan serta penyelenggaraan kegiatan. Pertemuan tinjauan manajemen mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, dilakukan secara periodik. Pertemuan ini sebaiknya dilakukan paling sedikit 2 kali setahun tiap semester, yang merupakan forum untuk evaluasi kinerja semester. Waktu pelaksanaan menyesuaikan dengan agenda yang akan dibahas. Dengan waktu pelaksanaan dapat lebih dari 1 hari. Di puskesmas, pertemuan tinjauan manajemen dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum lokakarya mini bulanan atau di bulan ke-6 dan bulan ke-12 setiap tahunnya. Karakteristik pertemuan tinjauan manajemen yang kedua direncanakan dengan baik. Sebelum menyelenggarakan pertemuan ini, penanggung jawab mutu membahas dengan kepala FKTP tentang rencana penyelenggaraan pertemuan tinjauan manajemen. Dalam pembahasan dengan kepala FKTP, didiskusikan tentang tujuan, waktu, jadwal, penyelenggaraan, agenda, input tinjauan, proses tinjauan, dan keluaran yang diharapkan. Karakteristik yang ketiga dari pertemuan tinjauan manajemen adalah didokumentasikan dengan baik. Kegiatan pertemuan ini harus didokumentasikan dengan baik, mulai dari undangan pertemuan, daftar hadir, agenda pertemuan, proses pertemuan, notulen pelaksanaan pertemuan, dan rekomendasi hasil pertemuan. Karakteristik yang keempat adalah mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dan dampaknya pada mutu atau kinerja. Karakteristik yang kelima, mengevaluasi efektivitas sistem pelayanan UKP dan penyelenggaraan kegiatan UKM. Dan karakteristik yang keenam, membahas perubahan yang perlu dilakukan. Pembahasan dalam pertemuan ini menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan. Perubahan dapat berupa perbaikan sistem pelayanan, sistem manajemen mutu, sistem manajemen, kebijakan, dan prosedur. Karakteristik yang ketujuh, hasil pertemuan harus ditindaklanjuti. Pertemuan ini harus dibuat rencana tindak lanjut berdasarkan rekomendasi. Karakteristik yang kedelapan, pelaksanaan tindak lanjut harus dipantau. Penanggung jawab mutu bersama dengan tim mutu mempunyai kewajiban untuk memantau tindak lanjut terhadap rekomendasi tinjauan manajemen. Kesembilan, pihak manajemen dan pelaksana yang terkait diundang dalam pertemuan. 10. Pertemuan diawali dengan pembahasan hasil dan tindak lanjut pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya. 11. Dilaksanakan dengan agenda yang jelas. Agenda pertemuan tinjauan manajemen harus disusun oleh penanggung jawab mutu. 12. Menghasilkan keluaran atau output berupa rencana perbaikan, rencana peningkatan kepuasan pelanggan, rencana pemenuhan sumber daya, rencana perubahan-perubahan untuk mengakomodasi persyaratan yang diminta oleh pelanggan atau pengguna. Sobat Sehat, berikut kita akan bahas
tujuan dari pertemuan tinjauan manajemen. Ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari pertemuan tinjauan manajemen adalah untuk memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu melalui pembahasan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan operasional fasilitas kesehatan tingkat pertama secara bersama, melibatkan kepala FKTP, kepala tata usaha, penanggung jawab mutu, tim audit internal, penanggung jawab Pokja-Admin, UKM dan UKP, dan unit yang dilakukan audit. Pertemuan tinjauan manajemen dilaksanakan secara berkesinambungan. Selanjutnya kita akan bahas tujuan khusus dari pertemuan tinjauan manajemen. Adapun tujuan khusus dari pertemuan tinjauan manajemen adalah pertama, terlaksananya pertemuan tinjauan manajemen mutu di FKTP sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kedua, terbitnya kesepakatan tindak lanjut dari proses-proses terkait implementasi sistem manajemen mutu. Tiga, tersedianya kriteria untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Keempat, terindikasinya peluang yang cukup untuk melakukan perbaikan terus-menerus atau continuous improvement. Apa agenda pertemuan tinjauan manajemen? Pertemuan tinjauan manajemen dipimpin oleh penanggung jawab mutu dengan agenda sebagai berikut. Pertama, pembukaan oleh penanggung jawab mutu. Pada pembukaan pertemuan tinjauan manajemen, penanggung jawab mutu menyampaikan tujuan dan agenda pertemuan tinjauan manajemen. Kemudian yang kedua, pengarahan oleh kepala FKTP. Kepala FKTP diberi kesempatan untuk memberikan arahan pada pertemuan tinjauan manajemen untuk menyampaikan prioritas permasalahan yang perlu dibahas dan prioritas perbaikan yang akan dilakukan oleh FKTP. Ketiga, pembahasan hasil pertemuan tinjauan manajemen yang lalu. Hasil pertemuan tinjauan manajemen yang lalu, rekomendasi, tindak lanjut, dan hasil-hasil yang sudah dicapai serta hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut harus dibahas. Tindak lanjut yang belum dapat diselesaikan perlu dibahas untuk mengatasi hambatan yang ada. Keempat, pembahasan hasil audit internal. Hasil audit internal, terutama yang belum dapat diselesaikan, perlu dibahas pada pertemuan tinjauan manajemen untuk dapat ditindaklanjuti. Kelima, pembahasan umpan balik atau keluhan pelanggan. Umpan balik pelanggan, upaya menanggapi umpan balik juga harus dibahas dalam pertemuan tinjauan manajemen. Keenam, pembahasan hasil survei kepuasan pelanggan. Hasil survei kepuasan pelanggan perlu disampaikan untuk ditindaklanjuti dalam upaya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Ketujuh, pembahasan hasil penilaian kinerja. Pertemuan tinjauan manajemen membahas capaian kinerja selama 1 semester untuk ditindaklanjuti dengan perencanaan kegiatan 1 semester mendatang. Perubahan strategi dalam mencapai target kinerja dapat dibahas dalam pertemuan. Kemudian 8, masalah-masalah operasional yang terkait dengan sistem manajemen mutu, pelayanan UKM dan UKP. 9, rekomendasi untuk perbaikan. Keseluruhan pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan tinjauan manajemen menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. 10, rencana perbaikan atau perubahan yang perlu dilakukan. Berdasarkan rekomendasi, disusun rencana perbaikan berupa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. 11, penutup. Penanggung jawab mutu menutup pertemuan dengan membacakan kesimpulan dan rekomendasi, masukan atau input dari pertemuan tinjauan manajemen. Masukan yang akan dibahas dalam pertemuan tinjauan manajemen antara lain adalah 1, hasil audit internal. Tim audit internal menyampaikan laporan audit internal dan menyampaikan hasil-hasil audit internal, terutama temuan-temuan yang belum dapat diselesaikan. Kedua, umpan balik yang disampaikan oleh pelanggan. Umpan balik pelanggan yang diperoleh antara lain dari kotak saran, keluhan yang disampaikan oleh pelanggan, hasil temu kader, dan mekanisme yang lain
dibahas untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan. Kinerja pelayanan, baik kinerja hasil maupun kinerja proses. Capaian kinerja dibahas pada pertemuan untuk menindaklanjuti kinerja yang belum mencapai target yang diharapkan. Keempat, status tindakan perbaikan maupun pencegahan yang dilakukan. Tindakan perbaikan maupun pencegahan yang telah dilakukan juga perlu dibahas, baik hasil-hasil yang telah dicapai maupun yang belum tercapai untuk dapat dilakukan penyelesaian. Kelima, tindak lanjut terhadap hasil tinjauan manajemen yang lalu. Hasil tinjauan manajemen yang lalu dibahas untuk mengetahui pelaksanaan tindak lanjut terhadap rekomendasi pertemuan tinjauan manajemen yang lalu. Hambatan dibahas untuk dilakukan upaya mengatasi hambatan dalam menindaklanjuti rekomendasi yang lalu. Keenam, kebijakan mutu. Kebijakan pelayanan UKP dan penyelenggaraan kegiatan UKM. Berdasarkan pembahasan pada pertemuan tinjauan manajemen, kebijakan mutu, dan kebijakan pelayanan dapat diubah dalam upaya perbaikan kinerja. Ketujuh, perubahan yang perlu dilakukan terhadap sistem manajemen mutu, sistem pelayanan UKP, dan penyelenggaraan kegiatan UKM. Berdasarkan pembahasan dalam pertemuan, perubahan juga dapat dilakukan baik pada sistem manajemen mutu, sistem pelayanan UKM, sistem manajemen, dan sistem penyelenggaraan UKM. Berikut kita akan bahas hasil atau output pertemuan tinjauan manajemen. Setelah dilaksanakan pertemuan tinjauan manajemen, maka dapat diambil keputusan dan tindakan manajerial yang terkait dengan satu, peningkatan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan UKP dan sistem penyelenggaraan kegiatan UKM. Kedua, peningkatan pelayanan terkait dengan persyaratan yang diminta oleh pelanggan. Ketiga, identifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan baik pada sistem manajemen mutu, sistem pelayanan UKP, dan sistem penyelenggaraan kegiatan UKM. Ketiga, penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tindak lanjut perbaikan. Sobat Sehat, selanjutnya kita akan bahas langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen. Langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen perlu dituangkan dalam standar operasional prosedur yang memuat antara lain tahapan sebagai berikut. Langkah pertama, penanggung jawab mutu bersama dengan Kepala FKTP menyiapkan pertemuan tinjauan manajemen, yaitu rencana waktu, tempat, agenda, dan siapa saja yang diundang dalam pertemuan. Langkah kedua, penanggung jawab mutu mengundang peserta pertemuan, Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, para penanggung jawab atau koordinator, tim audit internal, audit yang dilakukan audit, dan pelaksanaan terkait, yaitu peserta yang harus diundang dalam pertemuan tinjauan manajemen. Langkah ketiga, penanggung jawab mutu memimpin pertemuan sesuai dengan agenda yang disusun. Pertemuan diawali dengan pembukaan oleh penanggung jawab mutu, dilanjutkan arahan oleh Kepala FKTP untuk seterusnya dilaksanakan sesuai dengan agenda yang disusun. Langkah keempat, penanggung jawab mutu memberikan simpulan hasil pertemuan. Pada akhir pertemuan, penanggung jawab mutu menyampaikan simpulan, rekomendasi, dan garis besar rencana tindak lanjut yang akan dilakukan, termasuk batasan waktu untuk melaksanakan tindak lanjut. Langkah kelima, penanggung jawab mutu melakukan pemantauan perbaikan setelah pertemuan tinjauan manajemen. Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen dipantau oleh penanggung jawab mutu. Dengan memperhatikan langkah-langkah pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen, penanggung jawab manajemen mutu mempunyai peran penting dalam persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pertemuan tinjauan manajemen. Setiap pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen
harus memiliki bukti pelaksanaan yang terdiri dari undangan, daftar hadir, dan notulen, agenda, materi tinjauan, dan rencana tindak lanjut. Bagi puskesmas, pertemuan tinjauan manajemen dapat menyesuaikan dengan agenda lokakarya minggu bulanan yang menjadi sarana pertemuan tinjauan manajemen. Masukan atau input pertemuan tinjauan manajemen harus dibahas dalam lokakarya minggu dan harus diperoleh output yang sesuai. Pedoman ini merupakan panduan bagi tim audit internal untuk melaksanakan kegiatan audit internal yang sistematis. Juga menjadi panduan bagi penanggung jawab mutu untuk melaksanakan pertemuan tinjauan manajemen yang efektif. Baik hasil audit internal maupun hasil pertemuan tinjauan manajemen harus ditindaklanjuti oleh Kepala FKTP, penanggung jawab mutu, para penanggung jawab atau koordinator kegiatan pelayanan di FKTP dengan tujuan peningkatan mutu dan kinerja pelayanan. Selanjutnya, silakan Sobat Sehat membaca pedoman audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen FKTP Dirjen Yankes Direktorat Mutu dan Akreditasi Yankes tahun 2020. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang pertemuan tinjauan manajemen di video 479. Kita akan bertemu di video 480 untuk membahas tentang contoh-contoh format untuk melaksanakan audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen. Silakan sampaikan masukan dan diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.